videonya dia akan حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa 'aqibatul lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulkul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiiullaha war rasula la'allakum turhamun. Al-hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala. Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyu? Qala birrul walidain. Qultu summa ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulun Nabi Karim. Nahnu la dzalika min as-sa'ilin was-sabirin walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat rahimakumullah. Pertama-tama dan utama sekali ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang selalu diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Seterusnya nikmat kesehatan dan kesempatan untuk datang mengunjungi masjid Allah yang mulia ini, yakni Masjid Al-Muhajirin, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam yang beriman, yakni melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan langkah-langkah kita pada siang hari yang berbahagia sekali dalam keadaan itu jadilah langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat restu dan barokah dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya salam dan salam atas baginda Rasulullah dengan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan seringnya kita menyampaikan salawat terhadap beliau, insyaallah termasuklah kita di antara umatnya akan mendapat syafaat yang bermaslahat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak kami remaja sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang singkat ini yang akan saya sampaikan sebagai judul dan makalahnya ialah jadilah hamba Allah yang taat. Sekali lagi judulnya ialah jadilah hamba Allah yang taat. Sebagaimana ayat suci yang saya bacakan tadi terdapat di surat Ali Imran 132. Wa atiiullah wa rasulahu la'allakum turhamun. Taatlah terhadap Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kau menjadi orang yang benar mendapat keberuntungan. Seterusnya hadis yang saya sampaikan tadi, yang artinya saya singkat saja. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, suatu saat Rasulullah SAW ditanya, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawab Rasul yang pertama ialah as-salatu ala waqtiha, yang artinya sholat di awal waktu. Sebagaimana sama-sama kita ketahui sholat ini merupakan tiang agama. As-salatu imanul din faman aqamaha faqad hadama din wa man tarakaha faqad hadama din. Saya ulangi tafsirnya. As-salatu imanul din faman aqamaha faqad hadama din wa man tarakaha faqad hadama din. Sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang melaksanakan sholat menegakkan agama, siapa yang sengaja meninggalkan sholat, sesungguhnya dialah yang meruntuhkan agamanya sendiri. Itulah kata baginda Rasulullah, amalan yang paling utama melaksanakan sholat. Sebaiknya lebih afdal ialah di masjid. Masjid artinya tempat sujud, bukan di rumah. Apa kalau di rumah, kata baginda Rasulullah? Rumah itu adalah surga, tempat bersenang-senang, bukan tempat sujud. Jadi sebenarnya kita sholat di masjid, apalagi kita bertetangga dengan masjid. Nah, yang kedua tadi, kemudian apa kata sahabat? Rasul berkata, birrul walidain, berbuat baiklah terhadap orang tua, terutama orang tuamu. Sebab setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut dihormati, yang kedua ialah birrul walidain. Itulah harus dihormati yang kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih mempunyai orang tua masih hidup, itu masih merupakan nikmat bagi kita untuk mencari pahala yang sebesar-besarnya mengabdi terhadap orang tua. Sebab mereka lah yang melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, mulai dari anak-anak sampai kita dewasa, bahkan sampai kita lanjut usia.
Namun yang ketiga, kuntu summa ayyub qala, jawab baginda Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Dalam hal ini yang dikatakan berjuang di jalan Allah bukan hanya berperang. Kita laksanakan amal ibadah kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bela agama kita. Apalagi sudah jelas dalam pandangan mata kita negara kita ini seolah-olah semakin menjauh daripada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agama dan baginda Rasulullah SAW. Kita umat Islam khususnya seolah-olah dikucilkan. Ini salah siapa? Tentu ini tidak lain dan tidak bukan adalah salah kita sendiri. Kita salah memilih. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak kami remaja sidang Jumat rahimakumullah. Insya Allah kalau tak ada halangan, tak lama lagi kita akan mengadakan pemilu kembali. Kembali memilih pemimpin kita. Janganlah kita salah pilih. Kita pilihlah yang berakhlak karimah, yang sesuai dengan akidah kita, yang konsekuen memperjuangkan rakyat. Apalagi zaman sekarang ini nampak betul kita sudah merdeka, namun rasanya tetap bangsa kita yang dijajah bangsa asing. Nah, ini yang perlu kita renungkan di dalam hidup bernegara ini, demi kebahagiaan kita dan kemajuan kita selaku umat Islam. Kita bela agama kita. Jangan salah pilih. Nah, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Kebetulan saya sudah bujur, lansia kata istilah sekarang. Tapi begitu berkemampuan lagi untuk lama-lama berdiri. Sekali lagi, bapak-bapak, saudara-saudara yang ikut nanti pemilu, jangan kita salah pilih lagi. Sudah nampak jelas di ufuk mata kita. Kalau penguasa juga yang dilanjutkan yang sekarang ini, tambah jauh kita daripada agama bapak-bapak, saudara-saudara, dan juga anak-anak kami remaja. Biarlah menuntut ilmu. Jangan kita umat Islam sampai ketinggalan daripada ilmu pengetahuan ini, baik dia ilmu dunia, apalagi ilmu akhirat, demi kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani تقبل مني ومنكم تلاوة وسمعي. أقول قولي هذا فاستغفر الله يا قولي المستقبلين ويا نجاة التائبين.